Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja bersama kembali dalam renungan kita hari ini Rabu 23 Oktober 2024 dengan judul renungan penguasa yang benar. Ayatnya di dalam Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan memberikan semua kekuatannya dalam godaan terakhir ini, karena usaha terakhir ini akan menentukan takdir siapa yang seharusnya menjadi pemenang. Dia telah mengklaim dunia sebagai kekuasaannya dan bahwa dia adalah pangeran yang berkuasa di udara. Dia membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan kemudian dengan pemandangan panorama dihadirkan di hadapannya semua kerajaan dunia yang telah lama berada di bawah kekuasaannya dan menawarkan kepadanya satu hadiah besar. Dia mengatakan kepada Kristus bahwa dia dapat memiliki semua kerajaan ini tanpa penderitaan atau kesusahan. Setan berjanji untuk menyerahkan tongkat kekuasaannya dan untuk menjadikan Kristus sebagai penguasa yang benar dengan satu perbuatan darinya. Yang hanya dibutuhkannya untuk mengembalikan semua kerajaan dunia yang telah dihadirkan di hadapannya pada hari itu adalah bahwa Kristus akan menghormatinya sebagai atasan. Mata Yesus untuk sesaat melihat kemuliaan yang dihadirkan di hadapannya, tetapi dia segera berpaling dan menolak untuk melihat pemandangan yang memikat itu. Dia tidak mau membahayakan integritasnya dengan membuang-buang waktu bersama si penggoda. Ketika setan meminta penghormatan, kemurahan ilahi Kristus terjadi dan dia tidak lagi dapat menoleransi hinaan kesombongannya atau bahkan mengizinkannya untuk tetap berada di hadiratnya. Di sini Kristus menjalankan kuasa ilahinya dan memerintahkan setan untuk berhenti. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan dalam kebanggaan dan kesombongannya telah menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia yang sah dan permanen, pemilik semua kekayaan dan kemuliaannya, meminta penghormatan dari semua yang tinggal di dalamnya, seolah-olah dialah yang menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Berkata kepada Kristus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Dia berusaha membuat hubungan khusus dengan Kristus untuk segera menyerahkan seluruh miliknya kepada Kristus jika dia mau menyembahnya. Penghinaan terhadap Sang Pencipta ini menimbulkan amarah anak Allah untuk segera menghardik dan mengusirnya. Renungkan lebih dalam. Seperti apakah nantinya ketika Yesus mengambil alih kepemilikan atas bumi yang baru, tempat yang sempurna di mana dosa tidak akan pernah muncul lagi? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terpujilah Dia atas kehidupan yang kembali dipercayakan bagi kita. Kita dapat menikmati bagaimana hadirat Tuhan di saat ini dalam renungan yang kita dengarkan bahwa Tuhan kita, Yesus kita sudah menjadi pemenang. Dia adalah penguasa yang benar. Meskipun pada saat itu secara dalam kehidupan sebagai manusia, maka dia mendapatkan tantangan dan cobaan dari setan. Lucifer mencoba untuk menghasut dan menggoda Yesus supaya dapat tunduk kepadanya dan menunjukkan bagaimana dunia dalam kerajaan-kerajaan ini untuk diserahkan kepadanya hanya saja jikalau dia menyembah dan menghargai setan sebagai atasan. Saudaraku, adalah merupakan sungguh kesombongan yang luar biasa. Dia adalah merupakan makhluk surga yang diciptakan dan sebagai malaikat yang agung pada mulanya. Dan dia sangat tahu bahwa dia adalah ciptaan dan Yesus adalah merupakan Allah Sang Pencipta itu juga. Saudaraku, namun di atas dunia ini dia coba untuk menggoda Yesus. Namun Yesus di dalam kemanusiaannya pun dia tetap menjadi pemenang. Tapi secara keilahian dia menggunakan kuasa itu untuk dapat menyatakan kemuliaan dan mengusir setan. Ini menjadi kemenangan telak dan juga menjadi satu jaminan bagi kita. Tentu jikalau Yesus saja digoda, apalagi kita manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dia akan menggunakan segala cara untuk dapat menggoda kita. Tapi apabila kita juga bersandar pada Tuhan dan kita juga mengikuti akan Yesus kita dalam perkataannya dengan yakin bahwa kita tidak akan
menerima tawaran setan dan biarkan Yesus akan mengusir setan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pemenang. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat Tuhan, di saat ini kami kembali bersyukur atas segala berkat Tuhan menjadi bagian kami. Nikmat kasih karya kehidupan dan juga ya Bapa, bagaimana tuntunan-Mu yang menjadi jaminan bagi kami juga untuk kami dapat lalui hari-hari kami untuk berjalan dan melakukan segenap kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Terima kasih pekabaran firman yang meneguhkan, menguatkan kami bahwa Yesus yang menjadi penguasa yang benar, yang menjadi pemenang itu akan selalu menjadi pembela bagi kami Bapak. Kami tahu kami tidak akan terhindar dari segala tantangan dan cobaan, tetapi kami akan memiliki kekuatan oleh karena Engkau sendiri senantiasa mendampingi. Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan, perjalanan yang dilakukan umat-umat Tuhan. Keselamatan menjadi bagian kami. Demikian juga kesehatan dan kekuatan untuk dapat melakukan semua aktivitas dengan baik dan segala kebutuhan selalu akan terpenuhi. Anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam dunia pendidikan perkuliahan, bahkan dalam mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan peduli. Engkau juga yang selalu menyertai dan sesuai dengan jenjang-jenjang dan kebutuhan mereka. Tuhan akan mendengar doa dan memberikan jawaban yang terbaik. Biarlah anak-anak Tuhan jadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan ya Bapa. Berkati juga bagi anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolonglah mereka ya Bapa, penuhi dalam segala keperluan dan kebutuhan hidup, dan juga teguhkan iman percaya. Demikian juga orang tua yang sudah lanjut usia dalam menjalani masa indah masa tua, peliharakanlah mereka supaya mereka juga tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami melewati hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.